lagi apa yang Tuhan ingin melakukan dalam hidup kita. Tapi sebelumnya, karena kita ibadahnya virtual, jadi seperti biasa kita mendorong teman-teman untuk yang memungkinkan dan sudah ada di rumah untuk membuka kamera supaya kita juga bisa lebih konsentrasi, bisa lebih fokus gitu untuk menyembah, untuk mendengarkan firman Tuhan supaya meskipun kita di rumah tapi sikap hati kita sama dengan kalau kita ada di ruang gereja gitu. Oke, jadi kita mau encourage teman-teman untuk sama-sama malam hari ini kita mau datang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan untuk teman-teman yang lain yang belum join, mungkin kita bisa cepet chat mereka supaya mereka bisa segera bergabung sama kita. Oke, sebelum kita mulai kita mau berdoa dulu. Yuk, mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala kita sama-sama berdoa. Tuhan, malam hari ini kami membawa hati kami yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan kepadamu. Tuhan, kami sungguh tahu kami ada hingga hari ini semua hanya karena anugerah-Mu dan kebaikan-Mu saja dalam hidup kami. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah LC kami malam ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau sendiri yang ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Engkau ada di setiap dari rumah kami bersama-sama dengan kami untuk terus Tuhan biarkan kami terus bisa datang ke hadapan-Mu membawa hati kami yang penuh dengan ucapan syukur. Tuhan, biarkan malam hari ini Engkau urapi hamba-Mu maupun setiap kami Tuhan yang akan beribadah. Biarkan kami Tuhan semakin hari bisa semakin lebih dekat lagi kepada Engkau, semakin tahu apa yang ingin Engkau lakukan dalam hidup kami, dan kami Tuhan bisa berjalan bersama-sama dengan Engkau memasuki rencana-Mu yang indah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Oke, saya percaya bahwa semua yang kita alami belakangan ini, either itu baik ataupun buruk, saya percaya semuanya baik dalam rencananya Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita naikkan lagunya dari awal. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Sama-sama kita katakan semua baik. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik,
Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Benar Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat teramat baik Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang Engkau perbuat dalam hidup kami hingga saat ini adalah baik untuk kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya hidup kami berarti karena Engkau baik terhadap kami ya Bapa. Tuhan, biarkan pada malam hari ini sekali lagi Engkau tumbuhkan hati setiap kami. Meskipun Tuhan kondisi saat ini yang kami alami mungkin sedang tidak baik, Tuhan, sedang dalam masa-masa yang tidak mengenakan bagi kami, tapi kami mau katakan pada malam hari ini Tuhan, sungguh semuanya baik di dalam Engkau, karena Engkau Tuhan adalah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang akan terus berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan waktu selanjutnya dalam tangan kasih-Mu, Engkau yang ada tengah-tengah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya yakin bahwa meskipun kita di rumah doang, tapi kita semua tetap semangat. Kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kita kuasa. Tuhan adalah kemenangan setiap kita. Amin. Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman.
percaya bahwa jika kita berdiri dengan iman dalam Tuhan Yesus, maka Dia akan terus memberikan kita kemenangan, berikan kita setiap hari kekuatan yang lebih lagi. Amin. Mari kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarkan sesuai dengan tema kita malam hari ini, kita mau terus berjalan di jalannya Tuhan. Kita mau mengejar kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Biarkan kita membawa hati kita pada malam hari ini, kita mau datang ke hadapan Tuhan.
kebesaran-Mu mengejar hadir-Mu dalam hidup. Mari kita sembah Tuhan kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, memandang wajah-Mu Tuhan. Oh benar Tuhan, kami mau sungguh hidup kami mengikuti kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oh, dalam hidup-Mu, mari kita sembah Dia. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, mengejar hadir-Mu Tuhan dalam hidup kami. Mari kita sembah Dia, sembah. Oh, Kau hadir di sini Tuhan. Oh, Yesus. Haleluya. Kami rindu Tuhan. Kami rindu semakin dekat padamu. Sembah, sembah, kami sembah Kau. Sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Yesus, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak. Kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau, sebab Kau yang layak Tuhan. Kau hadir di sini, penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. 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 Benar Tuhan, pada malam hari ini kami mau membawa sembah kami Tuhan dan penghormatan kami hanya kepada Engkau saja. Tuhan terus mengejar kehadiran-Mu dan panggilan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, apalah arti hidup kami jika tidak ada kehadiran-Mu Tuhan? Apalah arti hidup kami jika kami tidak bisa menggenapi panggilan-Mu dalam hidup kami? Tuhan, malam hari ini biarkan kami mengerti Tuhan, jalan mana yang harus kami tempuh, jalan mana yang harus kami pilih Tuhan, supaya kami bisa hidup sesuai dengan panggilan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berikan kami hati yang terbuka dan siap dan rendah hati Tuhan untuk menerima perkataan-Mu. Biarkan kami diberikan konsentrasi yang baik Tuhan untuk bisa mendengarkan firman dari hamba-Mu. Tuhan, Kau urapi hamba-Mu pada malam hari ini, berikan dia hikmat yang daripada Engkau saja. Kau urapi Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya dapat tertanam dalam setiap hati kami. Kau berbicara Tuhan dalam setiap hati kami. Biarkan Tuhan dalam waktu yang singkat ini kami sungguh-sungguh dapat
menyenangkan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita undang pembicara kita pada malam hari ini, Kak Saud. Thank you. Selamat malam semuanya. Shalom, apa kabarnya? Baik. Baik. Saya pengen sharing tentang, tapi sebelumnya saya boleh diizinkan ini nggak jadi co-host, supaya saya bisa sedikit aja, cuma slide sedikit aja. Oke. Oh, salah. Sorry, sebentar. Ya. Oh, saya nggak bisa share ya. Kayaknya saya nggak bisa share ya, teman-teman. Kayaknya saya nggak bisa share deh. Kendala di mana, Kak? Saya mengambil dari file, tapi ternyata di sini nggak ada pilihannya nih. Nggak ada. Saya mau ngambil dari desktop, nggak bisa ya? Gini caranya, Kak. Itu Kakak buka PPT-nya dulu. Buka PPT-nya dulu. Terus nanti ketik share screen, itu baru muncul PPT, muncul pilihan PPT. Oke, sebentar ya. Ya, jadi buka PPT-nya dulu, jangan ditutup. Sebentar ya, teman-teman ya. Oke, ini saya udah buka, terus gimana ya? Oke, terus balik ke Zoom. Terus Di-share? ya, share screen. Itu pasti muncul... Oh iya, benar. Oh, biasanya saya langsung dari ini kan bisa. Ini nggak bisa ya? Ya. Oke, ternyata saya jadul ya. Oke, teman-teman. Nah, ini kelihatan ya? Oke, sebentar.
Kayak gini aja teman-teman ya. Nah, saya mau ngajak teman-teman buka Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 dan saya akan bacakan semua buat teman-teman ya. Alkitab bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, teman-teman, kalau kita membaca Alkitab dalam Perjanjian Lama, itu kita akan menemukan sebuah semacam puisi ya, semacam puisi yang dia kalau kita pahami polanya itu kira-kira akan menjadi sebuah kayak semacam ini teman-teman, kayak semacam kayak puzzle ya, puzzle yang terpisah-terpisah, tapi kemudian kalau kita bisa menemukan polanya, dia akan menjadi sebuah kebenaran yang betul-betul sangat sangat memberkati kita. Nah, teman-teman kalau kita baca nih di ayat yang kelima dan ayat yang keenam dari Amsal pasal 3, di sana dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini di ayat 5 ya. Lalu di ayat 6-nya, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia, Tuhan, akan meluruskan jalanmu. Teman-teman kalau kita belajar ya di SD, SMP, SMP ya, SMP, SMA, kalau dulu belajar masalah puisi ya, puisi itu kan selalu kalimat pertama itu nyambung sama kalimat yang ketiga itu. Lalu kalimat yang kedua menjelaskan kalimat yang keempat. Kalimat yang pertama itu istilahnya apa saya lupa gitu, tapi kalimat 3 dan 4 itu menjelaskan dari kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua. Jadi puisi itu kalau misalkan kita buat dalam bentuk tulisan atau kalimat itu maka akan membentuk semacam pola gitu. Polanya adalah A B A B. Jadi A yang di kalimat pertama, lalu B di kalimat kedua, maka kalimat pertama itu nyambung dengan kalimat yang ketiga, kalimat yang kedua nyambung dengan kalimat yang keempat. Nah, ternyata kalau kita memahami kitab Amsal, salah satunya ciri dari kitab Amsal adalah demikian. Makanya kalau kita membaca ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, ini sebenarnya adalah sebuah pengajaran yang dimana ini adalah semacam perintahnya, lalu kemudian ini caranya. Jadi kalau misalnya kita membaca Alkitab dalam kitab Amsal, ya itu selalu polanya seperti ini, kebanyakan, kecenderungan, tidak semua, tapi seperti ini. Waktu kita membaca ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka di ayat yang keenam, yang A, akuilah Dia dalam segala lakumu, ini merupakan penjelasan dari ayat yang kelima, bagian A-nya. Ya. Lalu yang di bagian B-nya, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, maka di ayat yang ke-6 menjelaskan orang yang tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri, maka Tuhan akan meluruskan jalannya. Nah, ini yang saya mau jelaskan sedikit. Jadi di ayat yang 5 dikatakan, penulis kitab Amsal mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini menarik. Kata percaya di dalam ayat yang kelima, kepada Tuhan itu dihubungkan dengan hati. Hati di sini dalam konteks perjanjian lama itu bukan bicara sebuah bagian tubuh ya, bukan bicara soal bagian tubuh ya. Kalau sekarang orang bicara hati itu selalu dihubungkan dengan lever ya, tapi hati ini lebih kepada semacam figuratif, sebuah gambaran atau gambaran figuratif yang menjelaskan bagaimana proses di dalam pengambilan keputusan, pengambilan menentukan pilihan, dalam menentukan sebuah sikap. Nah, disitulah pusatnya.
Orang perjanjian lama itu punya konsep hati itu adalah pusat. Karena kalau misalkan di bagian anatomi tubuh, hati itu kan ada di tengah sini ya. Jadi orang perjanjian lama itu punya konsep bahwa pusat pengambilan keputusan bukan di sini. Kalau orang PB, dia memakai kata nous, memakai kata akal pikiran, akal budi. Tapi kalau di PL, dia bukan memakai akal budi yang dalam konteks di kepala begini, otak ini. Tapi dia memakai hati. Ini menggambarkan bahwa budaya atau culture antara perjanjian lama dengan perjanjian baru berbeda. Tapi meskipun berbeda, maknanya sama. Maknanya adalah apa? Tuhan tuh ingin supaya kita itu percaya dengan segenap hati, itu artinya dari sebuah ketulusan, dari sebuah kesadaran penuh yang kita ambil, yang kita pilih, yang kita putuskan. Jadi yang paling dalam dari hati kita, yang nggak ada yang tersembunyi gitu. Tuhan tuh maunya itu percaya kita seperti itu. Jadi percaya kita tuh bukan cuma sekedar hanya semacam kayak doktrinal kalau konteks sekarang, percaya akali, hanya percaya pengetahuan, bukan. Dengan segenap hati itu adalah itu gambaran bagaimana kita harus percaya dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan kesadaran penuh bahwa kita itu meyakini Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Kita meyakini bahwa Tuhan itu pantas kita percayai. Makanya di ayat yang ke-6 itu memberikan penjelasan prakteknya bagaimana. Orang yang percaya dengan segenap hati kepada Tuhan, di ayat yang ke-6 itu diberikan penjelasan kita harus mengakui Dia dalam segala laku kita. Mengakui Dia dalam segala laku. Laku itu lebih kepada sikap hidup, ya. Sikap hidup, bagaimana mencangkup juga di dalamnya perbuatan. Halo, masih kedengeran ya? Soalnya di gambarnya klik di sini. Masih Kak. Oke ya. Jadi percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu itu diberikan sebuah penjelasan oleh Alkitab. Akuilah Dia dalam segala laku. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati itu sejalan dengan perbuatan. Makanya di dalam PB kata beriman atau percaya itu menggunakan kata pisteuo, kata kerja. Pisteuo, ada o di belakangnya itu dari kata pistis. Makanya orang yang beriman itu dalam konteks PB itu selalu dihubungkan dengan perilaku hidup. Selalu dihubungkan dengan sebuah bukti yang terlihat. Makanya orang kenapa dibaptis itu bukan supaya dia selamat, tapi karena dia percaya bahwa ada keselamatan dalam Kristus, maka untuk membuktikan kepada dunia secara mata jasmani kita dibaptis. Kita menerima baptisan. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, di ayat yang kelima itu dijelaskan di ayat yang keenam. Harus mengakui Dia dalam segala lakunya. Harus mengakui Tuhan dalam segala lakunya. Artinya, segala pertimbangan, segala keputusan, segala pilihan dalam hidup ini, itu harus mencerminkan percaya kita kepada Allah. Harus mencerminkan percaya kita kepada Tuhan. Dan bukan cuma sekedar mencerminkan dalam tanda konteks ya karena gue Kristen lah atau gimana. Enggak. Tapi lebih kepada sebuah kesadaran bahwa kita mempercayai Tuhan. Makanya kata percaya, tadi yang kata pisteuo itu sebenarnya itu dalam artinya itu bukan sekedar percaya, tapi mempercayakan diri kepada yang dipercaya. Jadi kalau kita percaya kepada Kristus, berarti kita mempercayakan diri kepada yang kita percaya, yaitu Kristus, yaitu Tuhan Yesus. Nah, inilah yang memberikan perbedaan kekristenan, yang memberikan perbedaan pengikut Tuhan dengan bangsa-bangsa yang lain. Kalau di konteks perjanjian lama, bangsa yang lain itu percayanya kepada Tuhan itu hanya termaktub atau hanya dibatasi oleh ritual-ritual keagamaan. Jadi mereka itu mempercayakan Tuhan itu adalah ketika mereka mulai
mempersiapkan ibadah mereka, ritual mereka, waktu mereka mau bikin persembahan kepada dewa mereka, apa segala macam. Disitulah ranah untuk mereka percaya kepada dewa mereka. Disitulah mereka ranah percaya kepada. Tapi bagi pengikut Tuhan, baik di PL maupun di PB, orang yang percaya itu bukan dibuktikan ketika dalam ritual keagamaan, bukan dibuktikan dalam ritual melakukan liturgi atau hal-hal yang berkaitan dengan ibadah di dalam konteks kalau sekarang bergereja, bukan. Tapi percaya kepada Tuhan itu dibuktikan dalam seluruh praktek hidup. Makanya kata Paulus, apa yang kau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Nah, ini menarik. Lalu bagaimana supaya kita bisa menghidupi percaya kita dalam lakunya kita, dalam seluruh perbuatan hidup kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita? Bagaimana kita supaya bisa membuktikan percaya kita itu kepada orang-orang di luar sana yang membutuhkan bukti secara kasat mata, di mana kita menjadi buktinya, kita menjadi Corpus Christi, kalau dalam teologi Kristen, kita menjadi bukti Kristus itu ada, kita menjadi bukti bahwa Kristus itu benar, pribadi yang benar. Bagaimana caranya? Supaya kelakuan, perbuatan kita, segala macam, orang bisa melihat bahwa dia benar loh, dia percaya kepada Tuhannya benar loh, gitu, terbukti. Nah, di ayat yang kelima dibilang ini, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang 5 yang B. Nah, ketika kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, maka ayat yang ke-6 B-nya, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Nah, tidak bersandar kepada pengertian diri sendiri, ini tuh dipahami dalam khotbah Yesus di bukit. Ketika dia berkata begini, berbahagialah orang yang miskin kepada Allah. Berbahagialah orang yang miskin, karena ia akan memperoleh, karena ia mempunyai kerajaan surga. Dalam Matius pasal yang kelima, saya jelaskan lagi dikit. Ayat yang ketiga, Tuhan Yesus bilang begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Konteks miskin ketika Yesus mengajarkan kepada para pendengar atau murid-murid waktu itu, dalam konteks khotbah di bukit atau pengajaran di bukit, Tuhan Yesus bilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ternyata orang yang memiliki kerajaan surga adalah orang yang miskin. Miskin dalam konteks apa? Di situ Tuhan itu bicara miskin dalam dua hal, dua konteks. Yang pertama adalah miskin yang betul-betul miskin secara harta, karena pada waktu itu pendengar Yesus dalam konteks perjanjian baru ketika Yesus berinkarnasi menjadi manusia, lalu dia melakukan pengajaran kepada banyak orang. Yesus itu waktu itu hidup di tengah kondisi sosial masyarakat orang-orang Israel yang miskin. Mereka berada di tanah mereka, tapi tidak menjadi tuan tanah, justru menjadi budak. Mereka ada di situ, tapi justru tidak memiliki hak milik yang seharusnya seperti yang dijanjikan Allah, ini menjadi milik kepunyaanmu, tapi mereka nggak menerima. Nah, miskin dalam konteks di situ adalah, yang pertama adalah miskin orang-orang yang teraniaya, yang terpinggirkan, yang sangat termarginalkan dalam masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang menjadi air matanya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul ada di hatinya Tuhan. Berarti orang miskin, orang susah, orang yang menderita, orang yang teraniaya, itu ada di hatinya Tuhan. Itu prinsip yang pertama. Lalu yang kedua, itu miskin apa? Itu miskin secara roh. Miskin secara roh. Nah, ini berkaitan. Ketika orang-orang Israel waktu itu, dalam kondisi miskin secara ekonomi, susah sulit, mereka itu mulai mencari Tuhan, merindukan Mesias. Nah, orang-orang yang punya kerinduan yang demikian besar kepada Mesias, kepada penyelamat, orang-orang demikian yang memiliki janji Tuhan bahwa dia adalah empunya kerajaan Allah. Jadi miskin secara spiritual itu selalu berdampak. Itu selalu berkaitan dengan miskin secara atau teraniaya secara fisik. Makanya ada istilah no crown without crown. Nah, kita mungkin sekarang nggak mengalami miskin secara materi. Mungkin teman-teman di sini hidupnya cukup. Tapi kalau engkau benar-benar hidup, mau mengakui Tuhan dalam lakunya kita, di dunia yang jahat ini, yang gelap ini, engkau pasti menderita. Nggak mungkin enggak. Engkau pasti teraniaya. Nah, orang-orang seperti inilah yang ada di hatinya Tuhan. Orang-orang yang teraniaya, yang menderita, orang-orang seperti
inilah yang ada di pikirannya Tuhan. Orang-orang yang menderita oleh karena berpihak atau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati yang dia pengen buktikan lewat perbuatan. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan menderita. Nah, jadi orang yang tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri, itu artinya apa di ayat yang kelima ini? Artinya adalah orang yang bisa menerima bahwa dia bukan atau akan menerima ketidakadilan di dunia ini, ketidakwarasan di dunia ini, nggak apa-apa. Aniaya, penderitaan, cemooh, karena imannya percaya segala macam. Orang seperti ini, ketika dia ada menerima, ada legowo, orang seperti ini yang dibilang tidak bersandar kepada pengertian. Nah, orang-orang yang rela menerima aniaya, penderitaan, yang prinsipnya seperti Yusuf, ya, kalau kalian baca di kitab Kejadian, Yusuf itu menerima segala macam penderitaan aniaya, tapi di puncaknya, di endingnya, ketika dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, saudara-saudaranya datang meminta bahan makanan, karena waktu itu ada kelaparan yang luar biasa di Mesir, tapi di Mesir ada stok makanan 7 tahun. Nah, mereka ketakutan, karena mereka tahu ternyata tuh orang nomor 2 di Mesir adalah adiknya, Yusuf, yang mereka aniaya, yang mereka perlakukan tidak adil. Tapi perkataan Yusuf dalam kitab Kejadian adalah apa? Kamu mereka yang jahat, tapi Allah justru mengizinkan semua itu untuk mendatangkan kebaikan. Orang yang begini berpikirnya adalah orang yang tidak mengandalkan pengertian sendiri. Nah, makanya dibilang apa? Orang yang seperti ini ada di hatinya Tuhan, dia akan meluruskan jalan kita. Kata meluruskan di sini, perhatikan teman-teman. Kata meluruskan di sini itu bukan berarti kita kayak jadi boneka ya, di remote sama Tuhan, apa enggak. Tapi dia akan menjadi kalau dalam kalimat bahasa Inggris ya, itu ada pakai istilah dia akan mendirect. Dia akan mendirect kita. Dia akan mendirect hidup kita. Dia akan kata meluruskan jalanmu, dia akan mendirect perjalanan hidup kita. Jadi kalau misalkan sutradara, itu nggak mungkin sutradara itu menjadikan aktornya itu robot. Kalau kita syuting ya, karena saya main di media, sering direct orang syuting, setiap saya bilang, oke, kamera roll, audio roll, oke siap, action. 3, 2, 1, action, mulai. Apalagi kalau kita misalkan ada live taping, misalkan program-program yang dimana ada hostnya apa segala macam, itu kita cuma direct dia begini. Tapi dalam perjalanannya, dia punya kebebasan untuk mengekspresikan asal dia tidak keluar dari frame yang sudah kita sepakati. Nah, ketika orang bersandar kepada pengertiannya Tuhan, tidak pengertian diri sendiri, itu tidak menjadikan dia robot. Tidak mematikan akalnya dia, tidak mematikan kreativitasnya dia, tidak mematikan karakternya dia. Kalau dia misalkan temperamennya kalau istilah ini dominan, itu nggak akan digantikan jadi bukan dominan, enggak. Jadikan intim gitu, enggak, tetap dominan, tapi dominannya itu di dalam frame jalannya Tuhan. Makanya dibilang dia akan meluruskan jalan kita, dia akan menjadi sutradara buat kita, dia akan mengarahkan kita menjadi jalannya Tuhan. Jalan kita itu akhirnya menjadi jalannya Tuhan. Dia akan berada di depan. Makanya dalam Yohanes pasal 14 bilang gini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Betul ya? Kata jalan di situ hodos, artinya itu lorong yang panjang. Lorong yang panjang. Kalau teman-teman pernah melihat terowongan atau lorong gitu ya, kalau kalian pernah jalan gitu, lorong, terowongan, teman-teman, terowongan itu nggak mungkin kan dibikin kayak banyak cabang, nggak. Dia pasti terowongan itu satu begitu dia. Jalan terus lurus ke depan, atau kalaupun belok dia tetap belok, tapi ada frame-nya. Terowongan itu kayak ada frame-nya gitu. Ada yang membatasi. Tapi apakah kita berkendara misalkan, ketika lewat terowongan itu, apakah kita akan di kiri terus atau di kanan terus, atau kalau misalkan dia 3 jalur jalanannya, kita punya kebebasan untuk milih di kiri, di tengah, atau di kanan. Kita punya kebebasan itu. Tapi tetap ada frame-nya. Nah, frame-nya itu adalah siapa? Tuhan sendiri. Yesus Kristus menjadi frame, menjadi lorong yang membatasi kita, supaya jalan kita itu nggak boleh keluar dari pakemnya dia. Nah, ini menarik, teman-teman. Teman-teman, kenapa saya bilang menarik? Pernah nggak teman-teman berpikir, untuk apa Tuhan Yesus ketika dia
menjadi manusia 33,5 tahun di muka bumi, berinkarnasi. Teman-teman boleh 1-2 orang jawab, pernah nggak berpikir kenapa dia harus berinkarnasi menjadi manusia? Coba 1-2 orang boleh jawab, kenapa? Jawaban yang umum adalah, ya nggak apa-apa ya, saya jawab sendiri akhirnya. Jawaban yang umum adalah, Yesus berinkarnasi menjadi manusia karena dia harus mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Betul, saya setuju itu. Saya setuju. Tapi pertanyaannya setelah itu apa? Apa yang bisa kita pelajari? Makanya teman-teman, dalam memahami karya salib, kita harus memiliki cara pandang dua. Pertama itu secara dogmatis, di mana Kristus mati buat kita, memperdamaikan kita dengan Allah, sehingga jalan itu menjadi terhubung. Dan dia menjadi jalan untuk sampai kepada Bapa. Nah, cuma di Yohanes pasal 14 itu kan dibilang apa? Akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Kata kebenarannya itu aletheia. Artinya apa? Kebenaran yang benar-benar benar. Jadi, kebenaran yang benar-benar benar untuk kita bisa memiliki relasi dengan Bapa, sampai kepada Bapa, itu yang di dalam Kristus. Lalu hidupnya menggunakan kata zoe, bukan bios. Artinya hidup yang benar-benar hidup, bukan yang hidup tapi mati. Nah, ini sebenarnya memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa ketika Kristus berinkarnasi menjadi manusia, secara dogmatis dia memberikan perdamaian, menjadi pendamai buat kita dengan Allah, sehingga kita yang rusak, yang hubungan kita itu terputus karena dosa, kemudian oleh Kristus itu dipulihkan kembali. Relasi kita dengan Allah, tidak perlu lagi kita berikan korban, persembahan, potong binatang, apa segala macam. Kita diperdamaikan dengan Allah. Tapi pernah nggak berpikir, secara etis, kenapa dia harus menjadi manusia 33,5 tahun, hidup seperti kita, sama. Yang berbeda adalah dia lahir dari benih roh. Makanya dia disebut Adam terakhir. Karena Adam itu lahir bukan dari persetubuhan pria dan wanita. Dia dikreat langsung oleh Allah. Kristus memakai rahim Maria, tapi sumber hidupnya adalah apa? Lewat Roh Kudus. Jadi Roh Kudus, jadi bukan Roh Kudus ketemu sama sel ovumnya, sel telurnya si Maria ya, bukan begitu. Alkitab tidak menjelaskan demikian. Yang dijelaskan oleh di Alkitab adalah apa? Roh Kudus memberikan kehidupan di dalam rahim Maria. Itu artinya apa? Rahim cuma menjadi sarana untuk menunjukkan kemanusiaan Kristus. Tetapi sumber hidupnya adalah apa? Roh Kudus, Roh Allah. Roh Allah yang bekerja di dalam rahim Maria, sehingga akhirnya Kristus itu bisa hadir menjadi manusia lewat rahimnya Maria. Nah, teman-teman, secara etis, kalau kita bicara dogmatis, dia memperdamaikan kita dengan Allah. Tetapi secara etika, dia menjadi manusia untuk memberikan contoh, teladan, menjadi jalan. Jalan itu bisa jadi map ya. Bahasa ini juga bisa menggunakan kata map. Dia menjadi contoh prototipe manusia yang diinginkan, dikehendaki oleh Bapa. Jadi manusia yang telah rusak karena dosa, kemudian diperdamaikan oleh kematian Kristus. Pertanyaannya setelah itu, apa? Makanya saya pernah bikin tulisan, to be like Christ. Itu bukan cuma sekedar slogan. To be like Christ, menjadi seperti Kristus, itu bicara soal mengakui Kristus di dalam seluruh laku hidup kita. Dia menjadi jalan buat kita supaya kita punya relasi dengan Bapa. Sehingga jalan kita yang salah diluruskan. Nah, jalannya apa? Secara etika kita bisa melihat di dalam kemanusiaan Kristus itu ada pola-pola manusia atau pola-pola ilahi yang dikenakan dalam kemanusiaan Kristus yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah. Yang gagal dihidupi oleh Adam, tapi dikehendaki oleh Allah. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika di Taman Getsemani. Di Taman Eden, Adam dan Hawa gagal untuk tunduk taat mutlak kepada maunya Bapa. Tapi di Taman Getsemani, Kristus, ketika dia bergulat dalam batinnya, dia bergulat dalam doa kepada Bapa di surga, kepada Bapaknya. Dia berkata apa? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Ini perbedaannya. Ya, antitesis. Kristus menjadi antitesis dari Adam yang pertama.
Sehingga dia disebut Adam terakhir dalam teologi di kitab Roma. Dia menjadi Adam terakhir. Adam yang menjadi pemenang. Karena di dalam perjanjian lama, orang-orang yang dipilih, para nabi, apa, segala macam, orang-orang pilihan Allah itu gagal memenuhi apa yang Bapa harapkan. Tetapi walaupun gagal memenuhi apa yang Bapa harapkan, ini menjadi sebuah perjalanan sejarah bagaimana Allah menyelamatkan umat manusia sampai satu titik dia mengirim Kristus. Dan Kristus menjadi contoh, menjadi teladan buat kita, teman-teman. Bagaimana hidup manusia yang dikehendaki oleh Bapa. Makanya waktu dibaptis, ada kalimat begini kan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kenapa dikatakan berkenan? Karena seluruh kehidupan Kristus itu berkenan di hatinya Bapa. Berarti hidup kita tidak akan pernah bisa berkenan di hadapan Allah kalau tidak di dalam Kristus. Kita tidak akan pernah bisa menemukan jalan yang benar, jalan yang lurus itu. Jalan kita tidak akan pernah diluruskan kalau kita hidup di luar Kristus. Makanya keselamatan di dalam kekristenan bukan cuma pindah dari neraka ke surga. Bukan. Tapi keselamatan dalam Kristen adalah apa? Bagaimana lewat Kristus kita menemukan peta dan teladan manusia yang dikehendaki oleh Allah. Itulah keselamatan. Bagaimana kita itu menjadi korpus Kristi. Bagaimana kita menjadi bukti Kristus baru di dunia ini. Kita menjadi apa, saudaranya. Kita menjadi pribadi yang kemudian mengikuti maunya Bapa di surga. Seperti Kristus yang tunduk mutlak. Maka dalam Filipi pasal 2, teman-teman, sana dikatakan apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tapi tidak menganggap kesetaraannya itu sebagai hal yang pantas untuk dipertahankan. Dalam Filipi pasal 2 itu berbicara bagaimana menggunakan mindset kita, pola pikir kita. Seperti Kristus yang rela menanggalkan kealahannya, dalam tanda kutip tahtanya ya, bukan kealahan identitasnya, keilahiannya dia hilang, tidak. Tapi identitas dia sebagai pribadi dari Allah, bagian dari pribadi Allah Tritunggal di surga, di mana tempatnya yang harusnya dia berada bersama-sama dekat dengan Bapa, ya kan, dalam konteks surga atau tahta Allah itu, dan dia meninggalkan itu semua, turun ke dalam ciptaan. Bayangkan dia menjadi sama dengan kita, itu menunjukkan sebuah kerendahan hati, menunjukkan sebuah sikap kedewasaan. Teman-teman, saya mau kasih tahu, orang yang tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri adalah orang yang mulai ada alarm di dalam hidupnya dia untuk melihat Kristus dalam setiap jalannya. Kalau gue lakukan ini, kira-kira ini sesuai dengan maunya Kristus. Makanya Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Allah yang hidup itu maksudnya apa sih? Bukan cuma sekedar Allah yang menolong kita dalam waktu kita susah, sulit. Bukan. Tapi Allah yang hidup itu artinya adalah apa? Bukan cuma sekedar dia ada buat kita bisa memenuhi atau membantu kita. Bukan. Allah yang bukan cuma sekedar itu. Allah yang hidup adalah apa? Itu bicara soal pribadi yang bisa kita ajak interaksi, kita bisa ajak ngomong, kita bisa ajak diskusi, kita bisa ajak terlibat, bahkan kita bisa melihat dia dengan jernih, dengan dalam kacamata iman. Dia Allah yang hidup. Maka seberapa banyak kita libatkan dia dalam seluruh praktek hidup kita, dalam seluruh laku hidup. Orang yang kemudian melihat Kristus dalam seluruh kehidupannya, dia akan diluruskan jalannya oleh Tuhan. Dia akan diarahkan oleh Tuhan. Akan dipimpin oleh Tuhan. Nah, makanya dia bisa membaca ini. Bisa melihat ini nanti dengan benar. Dalam Roma 8 ayat 28 sampai 9, Roma 8 ayat 29 bilang ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dia menjadi yang sulung buat kita. Nah, orang yang hidupnya, yang menyadari bahwa dia telah ditebus oleh Kristus, diperdamaikan oleh Kristus, berarti aku percaya dia, aku harus menunjukkan dalam laku hidupku. Nah, orang yang menunjukkan dalam laku hidupnya itu adalah orang yang tidak bersandar sama pengertiannya. Ketika dalam konteks kayak begini, dia menjadikan Tuhan itu sebagai frame, dia menjadikan Tuhan itu sebagai patokan, ya kan? Sebagai prototipe, sebagai bentuk. Ini dia benar nggak? Kita benar nggak ada di hidup ini sekarang? Kita benar nggak sih melakukan ini? Kira-kira kalau kita ada di dalam, kalau Kristus ada dalam kondisi seperti aku, ini bagaimana apa segala macam? Nah,
orang yang seperti ini nanti pada akhirnya kita bisa memahami Roma 8 ayat 28 sampai 29 ini dengan benar. Ketika Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, itu bukan cuma sekedar bicara soal apa yang evil, apa yang bad, apa yang buruk, kemudian dirubah sama Tuhan jadi baik, ya kan? Apa tadinya kita sakit, kemudian disembuhkan. Bukan cuma itu. Tapi lebih daripada itu, meskipun saya tidak disembuhkan, meskipun saat ini saya mengalami kesulitan, tapi kalau dia mengerti bahwa aku tidak boleh bersandar dengan pikiranku, aku harus mengenakan pikiran Kristus, aku harus mengenakan apa yang ada di dalam pengertian Tuhan, dalam pengertian jalannya Tuhan, dalam pengertian Tuhan sendiri, dalam pengertian Kristus sendiri, maka dia akan melihat bahwa penderitaan pun itu bisa jadi didikan Tuhan, bisa jadi kurikulum Tuhan yang tepat untuk kita. Dan orang yang mengasihi dia, yang dipanggil Tuhan sesuai dengan rencana Allah, dia pasti punya framing itu. Penderitaan salah satu didikan Allah untuk mendewasakan aku supaya aku menjadi serupa dengan Kristus. Makanya teman-teman, kalau kita punya pola pikir kayak gini, kita bisa mengerti tokoh-tokoh di dalam Alkitab, kita bisa pahami bagaimana mereka bisa beriman luar biasa. Dalam kitab Ibrani dikatakan atau pahlawan iman, mereka itu tidak mendapatkan di dunia ini apa yang dijanjikan kepada mereka. Tapi mereka tetap percaya kepada Kristus dan tak melihat. Nah, kalau konteks kayak begini, ketika ada kekhawatiran, ketakutan itu nggak menguasai kita. Kekhawatiran itu nggak akan membuat kita itu menjadi ciut. Tapi justru kekhawatiran itu menjadi alarm untuk kita mulai membangun relasi dengan Allah kembali. Tadinya relasi kita di level 5, oh berarti Tuhan tuh pengen kita naik level di level 6, 7. Sehingga kita betul-betul menjadi manusia yang hidup di dunia, masih terkurung dengan fisik daging, tapi pola pikir kita ilahi. Kita memikirkan perkara yang di atas. Inilah yang dibilang kerajaan surga datanglah. Datanglah kerajaanmu Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kerajaan Allah itu bukan bicara soal datanglah kerajaanmu. Kalau kerajaan Allah kita bilang datang, lalu bicara soal fisik. Wah, kita ngatur Tuhan. Lalu kalau begitu, itu kapan Tuhan datang secara fisik, itu rahasia Tuhan, nggak ada yang tahu. Lalu bagaimana? Berarti pemahaman yang kedua, datanglah kerajaan, berarti kita bicara apa? Bagaimana kita mengenakan, walaupun kita di dunia saat ini, tapi mentalitas, rusnya kita tuh rusnya kerajaan surga. Itu yang dimaksudkan dalam doa Bapa kami. Maka doa Bapa kami itu prinsip hidup sebenarnya. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Teman-teman, kita nggak akan pernah bisa mengasihi Bapa dengan benar kalau tidak melihat pattern yang Yesus lakukan. Kita nggak akan pernah bisa menjadi orang Kristen yang murni. Kita nggak akan pernah bisa menjadi orang Kristen yang benar kalau kita tidak melihat pattern Yesus. Makanya kan contoh nih, saya kasih contoh gini. Kenapa Tuhan Yesus berkata, kita harus mengampuni 7 kali 70 kali 70 kali. Ketika Petrus bertanya, kenapa kita harus mengampuni seperti itu? Sedangkan jawaban Petrus umumnya adalah 7 kali 7 kali. Itu jawaban yang umum gitu. Tapi Yesus mengajarkan melampaui itu. Ternyata itu ada hubungannya dengan kitab Kejadian pasal 4. Ketika Lamek, ya, anak dari keturunan dari Kain, dia berkata kalau orang mengganggu Kain. Nah, coba saya baca ya Kejadian pasal 4 ya. Nih, seorang Lamek ya, Lamek dibilang ini. Dia ayat Kejadian 4 ayat 23 sampai 24. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh, dia orang yang jahat. Lamek itu orang yang jahat karena dia keturunan Kain. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Artinya apa? Kalau Kain dilukai, maka orang yang melukai itu harus dibalas
7 kali lipat. Artinya apa? Dia mukul 1 dibalasnya 7 atau apa begitu. Apa seperti itu maksudnya? Enggak. Bukan seperti itu maksudnya. Bilangan 7 kali dibalas 7 kali lipat itu menunjukkan kata angka, menunjukkan sebuah gambaran. Kain ini dibalasnya begini, tapi ternyata Lamek kalau dia dibalasnya 7 kali lipat, itu menggambarkan apa? Bahwa Lamek ini sangat-sangat dia ada penendam. Lamek ini orang yang nggak bisa mengasihani orang. Lamek ini nggak pernah ada kata maaf dalam hidupnya untuk orang lain. Nggak pernah ada kata ampun dalam hidupnya untuk orang lain. Makanya itu gambaran ini dipakai oleh Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang melukai, engkau harus mengampuni. Iya, berapa? 70 kali lipat. Artinya apa? Tuhan Yesus sudah memberikan gambaran bahwa kalau kamu nggak mengampuni, kamu akan seperti Lamek. Yang pada akhirnya apa? Kamu akan memuaskan dendammu dan akhirnya menghilangkan nyawamu dan menghilangkan nyawa orang lain. Tapi kalau kamu mengampuni, kamu akan menyelamatkan nyawamu dan menyelamatkan nyawa orang lain. Jadi konteks mengampuni itu bukan cuma bicara soal sekedar saya ampuni selesai. Enggak. Tapi ini bicara soal kehidupan di dalam ranah pola pikir Kristus. Kristus punya pola pikir kalau lu nggak mengampuni, lu nggak punya konsep untuk mengampuni orang lain, maka kamu sudah membunuh jiwamu dan membunuh orang yang tidak kamu ampuni. Wah, inilah pola pikir Kristus yang berbeda dengan pola pikir dunia. Ya. Hukum Taurat bilang apa? Gigi ganti gigi. Tapi Kristus bilang apa? Tidak. Kalau kamu disakiti, jangan balas. Tapi kamu harus mengampuni. Kenapa? Karena mengampuni itu menghadirkan kehidupan buat dirimu dan buat orang yang kamu ampuni. Ini pikiran Kristus. Antitesis. Nah, saya punya teman lagi, pendeta. Dia pengusaha juga. Teman-teman tahu, dia ditipu sama orang. Ditipu sama orang sampai akhirnya dia bangkrut. Dan dia akhirnya karena bangkrut tidak bisa membayar hutang sama rekan bisnisnya. Lalu dia menggadaikan mobilnya, dipakai rekan bisnisnya dan surat rumah. Teman-teman tahu, yang menipu teman bisnisnya dia, tapi orangnya kabur. Yang ditipu teman saya. Dan dia harus ganti kepada orang yang duitnya ada ini. Bayangin teman-teman, itu nggak masuk akal. Tapi dia lakukan itu. Dia ganti. Lalu saya tanya, Kak, dirimu nggak merasa ini? Rugi apa gimana? Enggak lah, buat apa? Lalu tiba-tiba dia ketemu dengan orang yang menipu. Tahu? Orang yang menipu itu, yang udah nipu dia tuh ratusan juta, bahkan mungkin miliaran, dikasih kerjaan sama dia. Coba bayangin. Saya langsung geleng-geleng kepala. Saya bilang, gila. Dia udah dibunuh karakternya, dijelekkan di luar, bahkan sampai akhirnya lari ke sinode gerejanya. Ini bukan sinode gereja GBI, sinode gereja yang lain. Itu sampai dipersoalkan, segala macam. Sampai akhirnya sinode bilang, ya kamu selesaikanlah masalah. Dibunuh karakternya, apa segala macam. Tapi, walaupun dibunuh karakternya, kakak saya ini, teman saya ini, yang pendeta ini, dia malah mengampuni orang itu. Dia berani bertanggung jawab untuk membayar hutang dari yang temannya itu lakukan, yang temannya penipu itu. Dan bukan cuma itu, beberapa tahun kemudian ketika dia mulai diberkati Tuhan, dia udah bayar itu sekarang, lalu ketemu dengan orang yang nipu itu bukannya kurang ajar lu lapor polisi, enggak, dikasih kerjaan. Saya cuma tanya, kenapa Kak? Dia bilang begini, ya saya berpikiran gini, mungkin dia waktu itu nipu saya karena kondisi dia waktu itu lagi sulit. Ketika lagi sulit kayak begitu, mungkin dia ngambil jalan pintas. Orang kalau pikirannya kalut, dikuasai oleh kekhawatiran, dia ngambil jalan pintas, kebenaran itu nggak ada. Walaupun teman saya ini juga orang pelayanan, dia bilang. Yang nipu ini orang pelayanan juga. Teman-teman tahu, dari situ saya belajar begini. Ternyata, mengikuti pola pikir Kristus, itu mulai dari prinsip bahwa kalau Kristus ada dalam kondisi saya, dia akan puaskan gak egonya dia untuk membalas kepada orang yang menyakiti atau apa, atau justru sebaliknya. Nah, dari peristiwa di Taman Getsemani, kita bisa melihat bagaimana Kristus sama sekali tidak mempertontonkan egonya.
Dia justru memilih kehendak Bapa di surga. Ketika dia difitnah, dianiaya di hadapan Pontius Pilatus dengan tuduhan politis, di mana dikatakan oleh Sanhedrin Mahkamah Agama bahwa dia akan melakukan kudeta untuk mendirikan kerajaan baru di wilayah kekaisaran Romawi. Pontius Pilatus, apakah engkau bertanya apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus tidak menjawab. Dan Yesus tidak membela diri juga. Ini unik, teman-teman. Ketika Yesus diusir keluar dari kampungnya, Yesus tidak membalas dan tidak melakukan sebuah protes. Ini kampung gua harus lewat sini apa? Dia nggak lakukan itu. Paulus, Stefanus, itu contoh orang yang mengikuti Kristus, mengasihi Kristus dalam Alkitab. Ketika dia dianiaya, dilempar oleh batu, dia melihat pelangi dan melihat kerajaan Allah. Dan dia berkata apa? Bapa, ke dalam tanganmu keserahkan nyawa. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia meneladani apa yang dikatakan oleh Kristus ketika disalib. Nah, orang-orang yang seperti ini, di dalam penderitaan oleh karena Kristus, orang-orang seperti inilah yang Tuhan bentuk, Tuhan direct, supaya dia memperoleh kebaikan, yaitu apa? Menjadi seperti Kristus. Inilah jalan kita. Nah, makanya di dalam kitab Amsal yang tadi, teman-teman, bersandar, janganlah bersandar kepada pengertianmu. Berarti kita harus bersandar kepada Kristus, kepada firman-Nya, kepada perkataannya, kepada apa yang dia lakukan, apa yang dia contohkan di dalam Injil, di dalam Alkitab. Inilah antitesisnya. Makanya orang, ya, kalau nggak pernah merenungkan firman, nggak pernah membaca Alkitab minimal sampai tamat 1 kali gitu ya. Ya, minimal 1 kali sampai tamat itu, dari Kejadian sampai kitab Wahyu dibaca terus, lalu kemudian mulai baca ada renungan atau apa segala macam. Kalau dia nggak pernah merenungkan, nggak ada firman, dia nggak akan pernah bisa menentukan pilihan yang benar. Yang ada adalah nanti dia memakai hikmatnya sendiri, terjerembab. Nah, inilah yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 28-29. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti Yusuf, dia mengalami, dia tahu itu rencana Tuhan untuk memelihara bangsa Israel. Teman-teman mungkin menderita, teman-teman mungkin dilecehkan, dikucilkan. Saya mau bersaksi sedikit, ketika saya bertobat itu diremehkan sama keluarga. Bahkan ketika saya berkata, Tuhan, saya mau sekolah Alkitab, itu dibilang apa? Oh, jangan terlalu mimpi lah kau, katanya. Tapi penderitaan itu justru membuat saya berpikir gini, nggak ada masalah. Ketika saya menghidupi Kristus, lalu saya mulai membandingkan, loh, apa yang saya terima ini, pelecehan ini, nggak sebanding dengan apa yang diterima oleh Kristus di kayu salib. Ketika itu saya bisa berdamai sama diri sendiri. Ada healing. Nah, teman-teman, ini yang harus kita lakukan dalam jalan hidup kita. Kamu nggak akan pernah bisa mengalami healing, pemulihan dari Tuhan, kalau kamu nggak pernah bisa mengambil keputusan untuk membandingkan hidupmu dengan Kristus. Kalau kamu lakukan ini terus-menerus, kamu belajar untuk membandingkan dengan apa yang Kristus katakan, sehingga kamu mulai menghidupi apa yang dikatakan oleh Kristus, menjadikan Kristus sebagai patokan, sebagai contoh dengan dalam peristiwa hidup yang kamu alami, kamu jadikan Kristus sebagai rule-nya, sebagai ukurannya. Kamu akan bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Disitulah Tuhan akan kasih hikmah. Tuhan akan memberikan keputusan, akan memberikan sebuah tuntunan buat kamu. Jalan mana yang harus kamu pilih. Nah, kesimpulannya apa, teman-teman? Dari pembicaraan kita. Kesimpulan yang pertama, percaya atau beriman bukanlah pemahaman akali semata, namun harus terperagakan dalam segala laku dengan segenap hati. Jadi kita ini jadi alat peraganya Tuhan. Kita ini menjadi sebuah prototip, menjadi apa ya? Menjadi saudaranya Kristus. Kristus menjadi yang sulung, kita menjadi saudaranya. Kita tuh menjadi makanya gambar dan rupa Allah itu menarik tuh. Gambar dan rupa Allah itu tuh, kalau kamu tahu ya dulu Sting di Mesir, tahu ya? Sting itu kan badannya singa, kepalanya kepala Firaun ya. Nah, setiap ada ketika ada daerah yang dibangun Sting, itu sebenarnya representasi bahwa daerah itu dikuasai oleh Firaun. Itu daerah kekuasaan gua. Nah,
Berarti apa? Gambar dan rupa Allah itu seperti itu digambarin. Ketika kita menjadi rupa Kristus, ya, menjadi imago Dei-nya, menjadi imago Dei, menjadi gambaran Kristus, maka di mana kita berada, itu kita menjadi representatif Kristus dan akan menjadi gambaran Kristus, di mana wilayah kita berada itu harusnya orang bisa melihat Kristus melalui itu. Nah, itu beriman, itu percaya. Jadi percaya itu bukan cuma sekedar tahun atau apa kita seluruh. Namun percaya ini, berimannya kita ini dalam kelakuan hidup kita tidak menghilangkan karakteristik kita, keunikan kita masing-masing sebagai ciptaan Allah. Jadi jangan pernah menjadi pengen seperti si A, si B, enggak. Jadilah pengen seperti Kristus dengan kepribadian masing-masing. Kalau kamu bisa berdamai di area itu, kamu akan melihat bahwa ternyata kayak saya orangnya kolerik, dominan. Ya. Lalu subdominan saya melankolis, intim. Saya justru melihat itu sebagai sarana Tuhan untuk ketika saya mulai terima Kristus, apa yang menjadi dominan saya menjadi hal yang buruk. Tapi ketika kita saya ketemu Kristus, mengalami Kristus, justru itu menjadi hal yang baik. Untuk kemudian saya akhirnya fokus di bidang apologet, saya fokus untuk diskusi dengan teman-teman yang ateis, yang agnostik. Saya mulai ngobrol sama mereka soal Tuhan, konsep Tuhan. Dengan teman-teman di Kristen yang pemahamannya kiri, ya, mahasiswa Kristen, tapi dia pemahamannya kiri, gitu ya. Pemahamannya kiri ini akhirnya saya bisa menerjemahkan Kristus dalam pemahaman kiri, sehingga akhirnya mereka percaya kepada Kristus. Nah, saya pakai itu, karakteristik saya di dalam Kristus, saya gunakan di dalam Kristus, itu menjadi jalan hidup saya. Nah, itu yang pertama, percaya beriman itu. Yang kedua, Kristus adalah jalan dan menjadi prototipe yang sulung. Seperti apa manusia yang berkenan kepada Bapa. Jadi kalau kamu kayak ngejahit ya, dalam jahitan itu, waktu sebelum ngejahit itu, kamu kan bikin pola. Nah, Kristus itu menjadi pola untuk mencetak baju atau untuk membuat baju waktu menjahit. Nah, Bapa di surga itu menjahit kita dengan polanya Kristus dalam kehidupan kita. Ini menjadi jalan kita. Ini jalan ninja kita, teman-teman. Istilahnya jalan ninja. Ini menjadi polanya kita. Kita harus menghidupi itu. Nah, lalu yang ketiga, menjadi seperti Kristus adalah jalan kita sebagai orang beriman. Allah akan bekerja dalam segala peristiwa hidup kita untuk diri kita agar memiliki pola Kristus dan dimampukan mengenakan. Ini puncak. Orang percaya beriman, dia harus memperagakan dalam hidupnya. Nah, memperagakan dalam hidupnya, di mana dia harus melihat Kristus menjadi prototipe atau menjadi contoh. Nah, ketika Kristus menjadi contoh, menjadi prototipe, manusia seperti apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengenakan pola itu dalam kehidupan kita dengan konteks atau karakteristik kita masing-masing. Makanya teman-teman, saya mau katakan nggak ada orang yang nggak dipakai Tuhan dalam hidup, kecuali dia nggak mau. Nggak ada. Mau dia orang rusak sekalipun, mau dia orang brengsek sekalipun, tapi ketika dia ketemu Kristus dengan benar, dan dia mau hidup tidak dengan pengertiannya sendiri, tapi dengan pengertian Kristus, di situ Tuhan akan ubah dia, dan kemudian dia menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Saya pernah mengutip salah satu perkataan dari Bapak Gereja. Dia bilang kayak begini. Orang benar, orang beriman, atau orang kudus, itu selalu mempunyai masa lalu. Tapi, orang berdosa itu punya masa depan. Jadi gini, maksudnya apa teman-teman? Orang beriman, orang yang percaya, yaitu kita, itu punya masa lalu. Masa lalu kita entah itu buruk, entah itu pahit, entah itu sakit. Tapi, ketika kita menjadi orang yang beriman, orang yang percaya, bersamaan dengan itu kita menyadari bahwa kita juga adalah orang yang berdosa. Timbul justice efek atom. Kita dibenarkan tapi sekaligus berdosa. Status kita itu dibenarkan sekaligus berdosa. Kita menyadari ada dosa. Nah, kita tuh punya masa lalu. Kita orang berdosa itu punya masa depan. Jadi artinya apa? Di dalam Kristus, masa lalumu itu diperdamaikan dan masa depan diberikan. Nggak ada yang nggak mungkin. Pertanyaan adalah, kamu mau nggak ngikutin lorong itu, jalan itu? Mau nggak ada di dalam lorong itu, di dalam jalan? Kalau kalian mau seperti itu, maka saya yakin komunitas live ini akan menjadi berkat.
Tuhan nggak pernah bilang kasih patokan jadi berkat untuk 10 orang, 15 orang, lalu dia yang layak masuk surga, nggak ada. Minimal kamu jadi berkat untuk dirimu sendiri, supaya orang, atau minimal jadi berkat untuk keluargamu, atau minimal jadi berkat untuk 1 orang aja. Di hadapan Tuhan itu sama dengan 1000 orang. Karena Tuhan tuh nggak melihat jumlahnya, tapi dia melihat kualitas dan proses hidup kita. Kalau dia melihat ada perubahan, ada proses yang kita mau jalani bersama dengan Kristus, kita mau dididik, kita mau mengikuti alurnya dia, kita mau diarahkan oleh Kristus. Disitulah nanti kita akan menjadi pribadi yang berkualitas. Sampai di titik itu aja, Tuhan tuh, kamu tuh ada di hatinya Tuhan. Tuhan akan membela seluruh hidupmu. Tuhan nggak mungkin taruh kamu di bawah gantang. Tuhan akan angkat kamu sehingga melalui hidupmu akan ada banyak orang. Ya, itu aja teman-teman. Dan saya berdoa supaya teman-teman semua di sini bisa mulai belajar, mulai memahami bahwa jalannya Kristus itu, jalan hidup kita itu adalah jalan hidup. Ibaratnya pernah nggak ada, pernah baca kan ya, kayak atau video kita jalan di pantai, lalu ada telapak kaki gitu ya, telapak kaki kita ngelihat kayaknya di pasir pantai itu, tadi kita ngerasa jalan sama gambarnya itu sama Tuhan gitu, sama Tuhan Yesus, ada 4 kaki gitu ya, 4 tapak kaki gitu kan, sepasang. Lalu kemudian lama-lama kok kita ngeliat cuma 2 doang. Nah, kita berpikirnya secara manusia, wah ini Tuhan kok meninggalkan aku? Kan enggak. Di dalam perumpamaan itu justru telapak kaki Kristus yang kelihatan, kitanya yang digendong. Itu gambaran yang luar biasa indah. Nah, itulah yang saya maksudkan, jalan hidup kita tuh harus sampai di titik itu, di mana hanya telapak kaki Kristus yang terlihat, bukan telapak kaki kita. Hanya jejak Kristus yang orang bisa lihat melalui hidup kita, bukan jejaknya Saud, bukan jejaknya Stefani, bukan jejaknya Jessica, Fania, Febrianto, bukan jejak Delis, bukan, tapi jejak Kristus. Nah, itu harapan saya, itu doa saya. Kiranya ini memberkati kita semua dan menyadarkan kita bahwa jalan dalam hidup kita itu ke depan nanti akan ada banyak tantangan dan orang akan benci kita, akan marah, akan pasti itu. Tapi percayalah, ketika kamu mau menerima itu, kamu ada di hati. Kita berdoa ya. Bapakku, bersyukur kepadamu, berterima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan Kristus dalam hidup kami. Kami diperdamaikan, kami dibenarkan, kami menjadi orang yang ada di hatimu Tuhan. Dan bukan cuma itu Tuhan, Alkitab berkata kepada kami bahwa kami harus mengerjakan keselamatan kami. Kami belajar bertanggung jawab, mempertontonkan kepada dunia ini Tuhan, memperagakan kepada dunia bahwa ada Kristus yang telah menyelamatkan kami di hidup kami. Kami alat peragamu Tuhan Yesus. Kami nggak bisa berjalan di luar Engkau, kami butuh Roh-Mu, supaya apa yang kami putuskan, sikap apa yang kami ambil, perbuatan apa yang kami lakukan, seluruhnya ada di dalam frame-Mu, Kristus. Ada di dalam pikiran-Mu, Tuhan. Ada di dalam maksud-Mu. Ada di dalam Engkau, Kristus. Sehingga Kau menjadi yang sulung buat kami, dan kami bisa menghidupi keselamatan yang sungguh dalam diri kami, sehingga pada akhirnya Tuhan, minimal keluarga kami, orang terdekat kami, mereka bisa melihat bahwa ada perubahan yang signifikan, ada perubahan, ada contoh yang benar, bahwa kami ada di dalam Engkau. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, Tuhan, dan kami tahu ada masa depan yang indah, di depan sana yang Tuhan sediakan, dan kami mau mengikuti terus, kami mau menggapai, kami mau bergerak bersama dengan Engkau, Tuhan. Karena itu kami tahu adalah Allah yang hidup, hamba mau, kami semua mau terlibat di dalam proyek-Mu, terlibat di dalam maksud-Mu, kehendak-Mu bagi dunia ini, supaya kami juga Tuhan bisa menjadi berkat dan ambil bagian dalam pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Berkati komunitas ini, kuduskan terus Tuhan komunitas ini, jadikan komunitas ini tempat untuk sama-sama belajar, sama-sama saling menguatkan, sama-sama saling mengasah, mendidik satu dengan yang lain, mempertajam satu dengan yang lain, sehingga komunitas ini bukan menjadi komunitas yang biasa, yang flat, tapi ada dinamika di dalamnya, yang pada akhirnya dinamika itu bisa kami jadikan sarana untuk kami bisa bertumbuh dewasa seperti apa yang Kristus mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati para pemimpin di gereja ini, berkati para leader, orang yang terlibat, biar mereka tetap mengambil keputusan, bergerak bersama dengan Tuhan, terus senantiasa dalam mengembalakan, dalam mengembangkan pekerjaan Tuhan ini. Demi nama Kristus Yesus, kami berdoa, bersyukur, dan Tuhan berkati kami semua.
Haleluya. Amin. Amin. Thank you Kak Saud. Ya, terima kasih ya Kak ya sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Kita diingatkan kembali bahwa kita harus ada di dalam frame-nya Tuhan. Kita harus ada dalam terowongannya Tuhan. Semua orang bisa membuat pilihan dan keputusannya. Dan kita diberikan akal bagaimana untuk memilih dan juga mempertimbangkan segala sesuatu. Tapi semuanya itu harus ada di dalam track-nya Tuhan. Dan kita harus pastikan kita menjadi orang yang beriman. Artinya tadi sudah diingatkan bahwa menjadi Kristus adalah jalan untuk kita menjadi orang yang beriman. Jadi kita harus mulai untuk memahami bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita sebenarnya itu adalah alat untuk mendewasakan kita, alat untuk menajamkan kita supaya kita menjadi orang yang beriman dan berkualitas. Supaya hidup kita itu bisa menjadi seperti Kristus. Karena pada akhirnya Tuhan ingin menemukan kita menjadi orang yang berkenan kepadanya. Kita punya latar belakang yang berbeda, masa lalu yang berbeda. Tetapi itu semua tidak akan menentukan masa depan kita. Asal kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa, tetapi sekaligus kita dibenarkan, tetapi kita percaya bahwa kita punya masa depan di dalam Tuhan. Justru itulah dalam perjalanan ini, dalam faith ini, ya kita ada bersama-sama dengan Kristus. Kita nggak sendiri. Justru Tuhan bersama dengan kita, dan Tuhan mau kita itu terlibat dalam proyeknya Tuhan. Terutama Life Community. Kita ini sudah menjadi orang-orang yang ada di fase dewasa muda. Tentu kita nggak seperti anak-anak sekolah ya yang masih punya banyak waktu luang untuk bermain. Ya, itu masa-masa di mana enak ya. Tetapi juga ada masa susahnya juga. Nah, disinilah waktu di fase dewasa muda seperti ini kita harus mulai lebih lagi memaknai hidup ini supaya kita jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Selagi ada kesempatan, mari pakai hidup kita untuk terus mengerti apa yang menjadi isi hati dan kehendaknya Tuhan. Supaya hidup kita itu terus dipertajamkan dan kita memiliki kualitas hidup yang bisa bertanggungjawabkan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dan saya berdoa untuk Life Community, kiranya melalui firman Tuhan dari Kak Saud ya, yang telah mengingatkan kembali kepada nilai dan prinsip-prinsip firman Tuhan yang luar biasa, yang melalui tadi Amsal dan juga kesimpulan yang sudah disampaikan, dan sungguh kita sedang berlomba-lomba bagaimana supaya kita bisa menjadi Kristus. Ya, kita mau menjadi seperti Kristus. Ikuti teladannya, ya kita juga mau menderita. Menderitalah karena kita memperjuangkan kebenaran. Bukan menderita karena kita susah karena masalah. Oke, setiap orang punya masalah, setiap orang punya pergumulannya. Tapi itu bukan menjadi ending hidup kita. Kalau kita mau menang dalam peperangan, kita mau memerintah bersama dengan Kristus, itu artinya bahwa kita menderita dan kita sudah berjuang oleh karena kebenaran Kristus. Dan saya terima kasih untuk Kak Saud sudah mengingatkan kembali kepada Life Community supaya kita tidak melupakan kebenaran ini. Ya, kita sebagai dewasa-dewasa muda, kita harus pegang nilai ini, kita harus hidupi nilai ini dan mulai impartasikan dan juga menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Ya, nggak harus semua orang, tapi setidaknya tadi udah dikatakan bahwa ada keluarga kita, mungkin satu orang aja kita bisa impact mereka, bawa mereka kepada Kristus. Itu yang menjadi kerinduan kita. Saya berdoa supaya Life Community, mari kita sama-sama terlibat dalam proyeknya Tuhan, dan kita sama-sama berjalan di dalam isi hatinya Tuhan, dan kita berdoa supaya kebenaran firman Tuhan yang tadi disampaikan, itu bukan hanya saja berlalu, tetapi itu benar-benar tertanam, dan kita benar-benar hidupi itu, lakukan itu dalam hidup kita. Amin. Ya, terima kasih Kak Saud, sudah menyediakan waktu untuk memberkati setiap kita pada malam hari ini. Nah, teman-teman, seperti biasa, saya akan memberikan informasi bahwa di bulan yang depan Agustus ya, di minggu pertama, minggu ketiga kita ada KKS ya, dan juga minggu yang kedua kita biasa mengadakan talk show ya, dan minggu keempat kita mengadakan ibadah online karena seperti ini tidak memungkinkan kita untuk ada di dalam gedung gereja atau berkomunitas secara fisik. Tetapi saya terus berharap bahwa kita punya hati yang sama, hati punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Walaupun kita dibatasi oleh jarak dan juga hanya oleh karena media ini, tetapi itu tidak akan membatasi kita untuk terus berintim dengan Tuhan. Jadi saya berdoa kepada teman-teman, mari terus untuk memiliki kerinduan untuk terus mencari Tuhan dan mempertajam kualitas rohani kita ya, dengan cara apapun itu. Ya, terus kemudian juga bagi teman-teman yang tempat ini ibadah, jadi nanti kita juga akan mengumpulkan persembahan bagi Tuhan juga. Jadi kita akan berdoa dan saya akan undang Marcel ya untuk berdoa persembahan. Dan teman-teman bagi yang tidak tahu nomor rekeningnya, nanti teman-teman bisa nanti
di chat di sana aja. Oke, bisa kita kasih tahu kepada teman-teman. Atau enggak nanti teman-teman akan terima itu, tanya aja kepada teman-teman di live community. Biasanya kita ada nomor rekeningnya. Oke, terima kasih teman-teman ya sudah sudah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Nanti saya akan persilakan Marcel untuk berdoa persembahan, dan juga setelah itu nanti saya akan undang Kak Saud untuk tutup kita dan berkat. Yuk semuanya kita bersatu hati, kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan untuk Tuhan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kesempatannya Tuhan, kami masih bersyukur karena kami masih boleh beribadah Tuhan, sekalipun kami tidak bisa berkumpul di satu tempat, tapi kami bersyukur Tuhan karena kemudahan yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk persembahan yang akan kami kumpulkan ya Tuhan, kiranya ya Tuhan apa yang kami kumpulkan, apa yang kami persembahkan ini ya Tuhan, boleh ya Tuhan berasal dari hati kami ya Tuhan, kami boleh memberikan dengan hati yang tulus ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Kau memberkati persembahan yang kami berikan ya Tuhan, sehingga persembahan kami ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan Kau memberkati setiap kami tempat ini ya Tuhan, Kau memberkati komunitas kami, gereja kami, bangsa kami, Kau memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasih-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Boleh Kak Saud? Ya, silakan Kak. Oh, kita berdoa ya. Ya, oke. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih mau dalam seluruh aktivitas kami, dalam seluruh kehidupan kami, dalam segala pilihan hidup kami. Mau Tuhan menjadikan Kau sebagai rules, patokan, menjadi yang ada di depan Tuhan, supaya kebijakan hikmat dari Tuhan itu selalu menyertai kami. Karena kami tahu hikmatlah yang menjadikan kami kaya, hikmatlah yang membuat kami Tuhan bisa mengatasi setiap persoalan permasalahan hidup yang kami alami saat ini. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, biarlah apa yang menjadi pergulatan mereka dalam seluruh aspek kehidupan mereka, Allah campur tangan di dalamnya, Allah berperkara di dalamnya, Allah menuntun mereka, mendirect mereka, supaya mereka Tuhan bisa mengambil keputusan yang tepat, yang benar. Dan pada akhirnya mereka menjadi teladan, contoh, di mana orang bisa melihat bahwa ada Allah yang hidup, yang berkarya dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan menyerahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan memberkati senantiasa, dan Tuhan memberkati gembala kami, bahkan staf gembala, pastoral, semua yang terlibat dalam pelayanan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, karuniakan kesehatan. Setiap anak-anak-Mu yang sakit dan tidak bisa bersama dengan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Allah yang memberkati kehidupan mereka. Sekali lagi Tuhan, kami mau kembali melakukan aktivitas kami selanjutnya, apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, semuanya yang untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan karena itu Tuhan, sebelum kami mengakhirinya, biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cita dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan pendampingan daripada Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kita, mendidik kita menjadi pribadi yang semakin seperti Kristus, seperti yang Allah Bapa kehendaki. Itu boleh kami terima Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Kak Saud.